Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polisi memeriksa Lady Aurelia Pramesti dan ibunya terkait penganiayaan terhadap Dr. Koas di Palembang. Sementara itu, pemirsa, untuk kepentingan investigasi, Universitas Sriwijaya mengistirahatkan Lady dari seluruh kegiatan mahasiswa. Usai dimintai keterangan oleh polisi, Dr. Koas Lady Aurelia Pramesti berlari ke arah mobil menghindari rekan media untuk dimintai keterangan. Lady dan ibunya mendatangi Polsek Ilir Timur 2 Palembang untuk diperiksa sebagai saksi kasus penganiayaan Dr. Koas yang dilakukan supir mereka. Keduanya dicecar dengan 35 pertanyaan seputar awal kejadian dan penyebabnya. Ibunda Lady, Sri Meliana atau Lina Dedi, meminta maaf kepada korban Ananda Lutfi atas penganiayaan yang dilakukan supir mereka Fadila alias Datuk yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Saya atas nama pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ananda Lutfi beserta orang tua atas kejadian pemukulan yang dilakukan supir saya atas nama Fadila, dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Lutfi atas kejadian ini. Sementara itu, Universitas Sriwijaya terus mendalami insiden pemukulan terhadap salah satu dokter koasnya. Tim investigasi internal pun terus bergerak untuk mencari data tambahan. Korban pemukulan Lutfi dan pelaku Lady juga telah diperiksa oleh Satgas Unsri. Kini keduanya diistirahatkan oleh universitas untuk mempermudah proses investigasi. Dan Lutfi sekarang masih statusnya mahasiswa Unsri semua. Keduanya masih status aktif. Masih membantah isu yang diskors katanya Pak. Skor itu belum diputuskan. Belum ada keputusan tentang skorsing karena kita akan mengkaji apakah ada pelanggaran etika akademik dalam hal ini. Begitu. Apabila terdapat pelanggaran itu seperti apa? Pasti sesuai dengan buku pedoman, Pak. Apa Pak? Ya. Apa pedoman Pak? Salah satunya bisa mulai dari peringatan lisan, peringatan tertulis, skorsing, bahkan pemberhentian. Sebelumnya, kasus penganiayaan mahasiswa koas viral di media sosial. Pertikaian dipicu oleh masalah jadwal piket jaga akhir tahun. Ibu Lady, Sri Meliana, dan supirnya menemui koordinator koas Lutfi untuk membicarakan jadwal piket anaknya. Perbincangan pun memanas. Lutfi dinilai tidak merespon permintaan agar jadwal Lady diganti. Fadila, supir Ibu Lady pun emosi dan memukul Lutfi. Kini Fadila ditetapkan sebagai tersangka. Hukuman penjara maksimal 5 tahun pun menanti pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi akan melakukan tes kejiwaan terhadap George Sugama Halim, tersangka penganiayaan karyawati toko roti di Cakung, Jakarta. Pemeriksaan tersebut dilakukan karena tersangka disebut sering marah. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Liripali mengungkapkan tindakan penganiayaan dilakukan George tak hanya sekali. Namun terkait dugaan adanya gangguan kejiwaan, Nicholas belum bisa memastikan sebab menurut dirinya perlu ada pemeriksaan mendalam terkait dengan dugaan tersebut. Kalau kasat matanya seperti yang disampaikan oleh Bapak yang terhormat Ketua, tapi kami tidak bisa mengejas ataupun kami tidak bisa menentukan. Itu gitu kan? Kami akan melakukan pemeriksaan. Jadi kayak bukan manusia gitu loh. kami akan melakukan pemeriksaan psikologis yang bersangkutan. Iya, tapi jangan jadi alat. Pemirsa, kasus anak bunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta semakin menjadi perhatian publik setelah ibu pelaku meminta agar anaknya mendapat keringanan hukuman. Terkait kasus tersebut, sebuah penelitian terhadap sejumlah pelajar ditemukan 3 dari 10 anak yang mengarah pada resiko gangguan mental dan karakter hingga cenderung bersikap agresif serta anarkis. Publik digegerkan dengan kasus kekerasan kepada orang tua yang muncul dalam beberapa waktu belakangan.
Sabtu 30 November 2024 pukul 1 dini hari, remaja berinisial MAS 14 tahun menjadi pelaku pembunuhan terhadap ayahnya APW 40 tahun dan neneknya RM 69 tahun di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam insiden ini, ibu pelaku AP 40 tahun berhasil menyelamatkan diri meski menderita luka serius akibat sejumlah tusukan. Terkini, ibu dari pelaku meminta agar anaknya mendapat keringanan hukuman. Permintaan itu disampaikan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Polisi menyebut observasi kejiwaan terhadap pelaku juga terus dilakukan. Meminta keterangan ya selama kita meminta berita acara pemeriksaan dari ibu anak yang berkonflik dengan hukum, dia selalu menyebut bahwa itu adalah anak dia. Ya bagaimanapun sudah terjadi, itu tetap dia anak dari ibu. Kasus pembunuhan yang dilakukan seorang anak terhadap orang tua ini menjadi perhatian masyarakat dengan berbagai fakta dan dugaan yang muncul. Salah satunya dugaan gangguan jiwa atau mental yang diderita oleh pelaku. Terkait maraknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak atau remaja, Forum Kesehatan Indonesia melakukan penelitian terhadap sejumlah pelajar di beberapa sekolah. Ditemukan, 3 dari 10 anak mengarah pada risiko gangguan mental dan karakter, hingga cenderung bersikap agresif serta anarkis. 3 dari 10 ada gangguannya. Tetapi ini risiko ya, jadi bukan berarti mereka mengalami gangguan jiwa. Ini yang kita lakukan bahwa kita ingin melihat di anak-anak remaja ini untuk agar mereka mendapatkan peluang untuk bagaimana kita mengatasi masalah tentunya kesehatan mental mereka. Hasil penelitian juga menunjukkan jika remaja dengan masalah lebih memilih bercerita kepada teman dibandingkan orang tua ataupun guru. Kalau kita bicara soal anarkis, agresivitas, itu multifaktor ya. Tetapi ada banyak penelitian yang mengatakan bahwa faktor eksternal itu ternyata lebih besar. Pengaruh lingkungan sosial, pergaulan dengan teman atau dengan sesama, dan kurangnya dukungan dari keluarga. Artinya adalah ketika keluarga sudah absen dalam pola pengasuhan bahkan usia remaja, maka risiko dia untuk menjadi agresif, menjadi tidak solider, dan memiliki gangguan emosional itu menjadi lebih besar. Dilansir dari berbagai sumber, ada 5 tanda gangguan kesehatan mental pada anak. Pertama, suasana hati buruk. Perubahan suasana hati yang signifikan seperti merasa sedih, mudah marah, atau frustrasi. Kedua, menarik diri dari teman. Menghindari interaksi sosial dan menarik diri dari hubungan. Ketiga, perubahan nafsu makan. Merasa tidak tertarik untuk makan atau sebaliknya. Keempat, perubahan pola tidur. Gangguan seperti kesulitan tidur, terbangun di malam hari, atau tidur berlebihan. Kelima, gangguan kecemasan. Muncul sebagai perasaan atau ketegangan fisik, seperti detak jantung cepat atau kesulitan bernafas. Kesehatan mental anak menjadi salah satu aspek penting yang seringkali terabaikan oleh orang tua, terutama dalam situasi kehidupan yang penuh tekanan. Meski anak-anak mungkin terlihat baik-baik saja, namun mereka bisa saja menyembunyikan perasaan serta pikiran, dan karenanya penting bagi orang tua untuk mengenali tanda-tanda awal bahwa kesehatan mental anak mereka sedang dalam bahaya. Tim Liputan Ayus melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, massa dari berbagai aliansi berunjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan bersamaan dengan pemeriksaan ex-Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Massa menuntut KPK segera menangkap buron kasus suap Harun Masiku. Massa dari berbagai aliansi berunjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Kuningan, Jakarta Selatan. Unjuk rasa bertepatan dengan pemeriksaan ex-Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dalam kasus suap Harun Masiku. Melalui pengeras suara dari mobil komando, massa menyerahkan tuntutan agar KPK segera menangkap Harun Masiku yang telah buron selama hampir 5 tahun. Massa juga meminta agar pihak-pihak yang diduga turut melindungi Harun Masiku di proses hukum. Tuntutannya adalah per hari ini KPK diisi oleh struktur-struktur baru, jadi kita mendesak KPK untuk segera menuntaskan misi-misi yang belum terselesaikan, yaitu menangkap Harun Masiku yang hari ini masih menjadi buronan. Sebelumnya KPK telah menetapkan tersangka Harun Masiku pada 2020 lalu.
terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024. KPK juga telah menerbitkan ulang DPO pada 5 Desember 2024 lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia diperiksa terkait kasus suap dengan tersangka mantan calon anggota legislatif DPR Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan Rabu pagi. Yasona menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Ini merupakan panggilan kedua setelah sebelumnya Yasona batal hadir pada agenda pemeriksaan Jumat 13 Desember lalu dan meminta penjadwalan ulang. Mantan politisi PDI Perjuangan Harun Masiku buron usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pada 9 Januari 2020. Harun Masiku menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan senilai 1,5 miliar rupiah agar dirinya menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu PAW. Sementara mantan politisi PDIP Marwarar Sirait membuka sayembara penangkapan Harun Masiku. Ia bahkan menawarkan imbalan dari uang pribadinya sebesar 8 miliar rupiah. Harun Masiku tuh siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara di negara ini yang kebal hukum. Ya, dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Buron kasus suap Harun Masiku masuk ke dalam daftar pencarian orang sejak 17 Januari 2020. Ia sempat terdeteksi pergi ke Singapura dan kembali ke Indonesia pada kurun waktu 2020. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai diperiksa, Yasona menjelaskan ia dicecar penyidik terkait permintaan fatwa yang diajukan sebagai Ketua DPP PDIP ke Mahkamah Agung. Ia juga diperiksa sebagai mantan Menkumham terkait dengan riwayat perlintasan Harun Masiku. Kapasitas saya sebagai Ketua DPP, ada surat saya kirim ke KPU tentang ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa tentang keputusan Mahkamah Agung nomor 57. Kami minta fatwa, saya tanda tangani fatwa, permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal. Saya kirim surat ke DPP, ke Mahkamah Agung, itu yang pertama. Yang sebelumnya kan itu riwayat diri apa segala macam, SK DPP, SK biasalah itu formalitas. Tapi inti pokoknya sebagai Ketua DPP, ya sebagai Ketua DPP, saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Ya, karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut, ya sesuai dengan pertimbangan hukum supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih. Itu. Yang kedua, ya yang kedua adalah kapasitas saya sebagai menteri. Saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Paling kan itu nggak ada yang profesional, penyidik sangat profesional. Ya, menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai Ketua DPP, ya. Kemudian posisi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengenai perlintasan Harun Masiku. Pemirsa, KPK menggeledah kantor Bank Indonesia terkait kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Tim
Tim penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di kantor BI pada Senin malam hingga Selasa dini hari 16 hingga 17 Desember. Penggeledahan dilakukan atas kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia. Penggeledahan berlangsung selama 8 jam. Salah satu ruangan yang diperiksa adalah ruang kerja Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio. Dari kantor Bank Indonesia, KPK mengamankan sejumlah dokumen. Tentunya kita akan ungkap semuanya fakta-fakta ini, bagaimana keputusannya, siapa yang mengambil keputusan, perencanaannya CSR ini bagaimana, siapa-siapa yang menerima. Nah itu yang kita dalami sekarang. Ada dugaan ya, ada dugaan selain ke BI ada tempat-tempat lain. Nanti kita akan barang bukti yang berkumpul apa Pak saat ini Pak? Beberapa dokumen ya kita temukan, beberapa barang-barang alat bukti elektronik kita juga amankan. Dokumen terkait ya berapa besaran CSR-nya, siapa-siapa yang menerima dan sebagainya, tentunya itu yang kita cari. Sementara itu, Bank Indonesia membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terkait dugaan korupsi dana CSR. Gubernur Bank Indonesia menjamin akan bersikap kooperatif dengan mematuhi hukum yang berlaku. Satu, bahwa benar pada Senin malam 16 Desember 2024 Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di kantor pusat Bank Indonesia, di mana kedatangan KPK ke Bank Indonesia tersebut untuk melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan CSR. Dugaan adanya penyalahgunaan dana CSR di Bank Indonesia mulai diselidiki oleh KPK sejak September lalu. KPK menduga dana CSR digunakan untuk kepentingan pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Suami aktris Sandra Dewi Harvey Muiz menjalani sidang pledoi atau nota pembelaan. Dalam pledoinya, Harvey Muiz berulang kali menyebut nama istrinya sebagai sosok yang menguatkannya selama ini. Suami Sandra Dewi Harvey Muiz membacakan sendiri pledoi atau nota pembelaan dirinya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam pembelaannya, Harvey berulang kali menyebut nama istrinya dan mengungkapkan pesan agar tetap bertahan menghadapi masalah yang menimpanya. Sambil menahan tangis, Harvey menekankan peran Sandra Dewi dalam menguatkan dirinya saat menjalani proses hukum. Dalam pledoinya, Harvey juga sempat menyangkal keterlibatannya dalam dugaan korupsi timah. Pada persidangan sebelumnya, Harvey dituntut hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidi 1 tahun kurungan. Yang kami ucapkan 7 tahun lalu untuk saling menjaga pada saat susah maupun senang. Kelimpahan maupun kekurangan pada waktu sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, dijalankan dan ditunaikan oleh Sandra tanpa keluhan apapun. Kita pikir kita kuat, Yang Mulia. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta di Jalan Gatot Subroto Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu sore. Pemirsa, penggeledahan dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan pidana pada penggunaan anggaran tahun 2023. Diduga anggaran yang mencapai 150 miliar rupiah tersebut telah diselewengkan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan fiktif. Dalam penggeledahan ini, petugas menyita beberapa perangkat elektronik, dokumen dan juga uang sebesar 1 miliar rupiah. Dilakukan oleh tim Khusus Kejati DKI, ini dilakukan di 5 titik. 5 titik ini ada di kantor Dinas Kebudayaan sendiri, terus juga ada beberapa kantor rekanan dan rumah-rumah saksi yang berhubungan dengan. Sejumlah komunitas sosial merayakan kebersamaan dan cinta kasih di Kabupaten Bandung Barat. Dengan tema Son of Love, komunitas sosial dari berbagai latar belakang berbagi pengalaman menolong sesama. Untuk
mempererat silaturahmi, Sembarita Foundation mengumpulkan komunitas-komunitas sosial untuk merayakan kebersamaan dan cinta dengan tema Sound of Love di Canaya Resort Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Acara ini dihadiri oleh orang-orang yang membangun komunitas sosial secara organik dan juga dihadiri beberapa pendiri pelayanan sosial yang mengalami penyakit mental. Yayasan Selaras Membangun Bercerita telah bekerja membantu sekitar 100 anak di kolong jembatan di Penjaringan, Jakarta dan beragam kegiatan sosial lainnya. Pihaknya juga bekerja sama dengan berbagai komunitas lain melalui program kolaborasi. Jadi acara hari ini dilangsungkan oleh Yayasan Sembarita, Selaras Membangun Bercerita, dan kami mengumpulkan teman-teman kami yang mempunyai komunitas-komunitas sosial yang mereka bangun secara organik begitu. Jadi banyaknya itu teman-teman kami di sini memulai pelayanan sosial mereka dari hati aja, tanpa ada modal uang, tanpa ada bantuan injek dana dari manapun. Mereka memulai dengan purely dari rasa kasih sayang kepada sesamanya. Ya kalau dari kami sih harapannya mudah-mudahan si yayasan ini bisa memantik bermunculannya pekerja-pekerja sosial yang bersama-sama mewujudkan karyanya dalam membangun Indonesia. Membangun Indonesia ini kan pekerjaan kolektif ya, dan salah satunya fungsi kita pekerja-pekerja sosial ingin membantu pemerintah bersama-sama berbagi dan meningkatkan awareness masyarakat. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memantik munculnya pekerja sosial yang bersama-sama mewujudkan karya mereka dalam membangun Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.